Ya, Pak. Baik anak-anak, pada hari ini kalian akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian bilangan bulat negatif. Coba, masih ingat nggak apa itu bilangan bulat negatif? Coba Ibu Nena, apa itu? Bilangan atau angkat tangan yang ada tanda negatifnya, Pak. Ada tanda negatif, Pak. Ya, betul ya. Jadi bilangan bulat negatif itu lawan daripada bilangan positif atau diberi tanda lambang negatif ya. Nah, untuk pada hari ini kalian akan belajar tentang materi yang kedua, yaitu bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, di sini untuk membandingkan bilangan bulat, kalian harus memperhatikan letak setiap bilangan yang ada pada garis bilangan. Contohnya di sini ada sebuah garis bilangan ya. Jadi bilangan bulat itu pada pembelajaran sebelumnya sudah Bapak jelaskan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari 3 macam, yaitu bilangan bulat positif, ada bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Coba sampai di sini ada yang ditanyakan? Bilangan bebas. Maaf, Pak. Ya. Bertanya berarti bilangan bulat negatif itu yang merah aja gitu, Pak, tandanya. Nah, pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Jadi, bilangan bulat negatif bukan yang ada tanda merahnya. Ini cuma sekedar perumpamaan saja, ada tanda panah ya. Jadi, bilangan bulat negatif itu bilangan yang diberi tanda negatif di depan bilangan tersebut atau lawan dari bilangan positif. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bilangan bulat yang berada di sebelah kanan memiliki nilai yang lebih besar dari semua bilangan bulat yang ada di sebelah kiri, ya. Nah, di sini sudah digambarkan. Jadi bilangan itu semakin ke kanan, maka nilai bilangan itu akan semakin besar. Dan sebaliknya, apabila bilangan tersebut semakin ke arah kiri, maka nilai bilangannya akan semakin kecil. Nah, untuk memudahkan kalian memahami, Bapak akan memberikan contoh. Ya, di sini ada bilangan negatif 5 terletak di sebelah kiri bilangan 3. Coba Ibu Dewi, artinya apa? Bilangan 5 terletak di sebelah kiri. Artinya apa? Apakah bilangan negatif 5 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 3? Berarti bilangan negatif 5 lebih kecil, Pak, daripada bilangan 3. Bagus. Coba alasannya apa? Karena tadi kan kata Bapak, kalau semakin ke kiri nilainya semakin kecil, sedangkan bilangan 3 itu kan ada di sebelah kanan, Pak. Ya, pintar sekali ya. Kita berikan aplaus kepada Ibu Dewi ya. Jadi bilangan negatif 5 itu kurang dari 3, artinya lebih kecil daripada bilangan 3.
3. Ya. Baik, contoh yang kedua mungkin ada yang belum mengerti. Coba di sini Bapak memberikan contoh bilangan 1. Itu lihat pada garis bilangan. Kelihatan nggak bilangannya? Ada Pak. Nah, bilangan 1 itu terletak di sebelah kanan bilangan negatif 4. Coba Bapak lihat dulu absennya. Bapak mau bertanya kepada Ibu Ida. Ibu Ida, monggo. Artinya apa, Ibu? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar, Pak. Lebih besar. Alasannya apa? Kan angka 4 lebih banyak, Pak. Angka 4 lebih banyak daripada angka 1. Angka 1. Ya, anak-anak perhatikan penjelasan Bapak. Angka 4 lebih besar daripada angka 1. Nah, pernyataan dari Ibu Ida itu benar sekali ya. Angka 4 lebih besar daripada 1. Nah, sedangkan yang Bapak tanyakan seperti dalam contoh, di situ bukan angka 4 ya. Perhatikan lagi anak-anak. Nah, di sini yang dicontohkan adalah negatif 4. Artinya, negatif 4 itu lawan dari bilangan 4. Nah, coba dibetulkan oleh Pak Sobur. Coba ulangi lagi jawabannya. Yang bilangan 1 ya. Bilangan Ya, 1 bilangan 1 itu lebih besar atau lebih kecil daripada negatif 4. bilangan 1 lebih besar daripada bilangan negatif 4 Baik, alasannya apa? karena letaknya bilangan 1 di sebelah kanan dari bilangan negatif 4. Nah, seperti itu. Kita berikan ampun jari kepada Pak Sobur ya. Jangan ditepuk tangan ya. Nah, Pak, berarti biarin angkanya lebih banyak, kalau ada tanda garis minusnya itu lebih sedikit ya, Pak? Nah, betul sekali Ibu, karena di sini Bapak sudah menjelaskan dari awal di sini. Nah, lihat kembali, semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar, ya. Dan sebaliknya, apabila semakin ke kiri, bilangan tersebut nilainya semakin kecil, ya. Jadi kita lihat dulu, ya. Dalam garis bilangan, apakah bilangan yang dibandingkan itu ada di sebelah kiri atau kanan yang ada dalam perbandingannya? Oke, Baik. Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya kalian akan Bapak ingatkan kembali tentang tanda-tanda pembanding, ya. Di sini Bapak pertama yaitu tanda lebih kecil, ya. Tanda lebih kecil di situ lancipnya mengarah ke belakang. Lalu yang kedua tanda lebih besar, ya, lebih besar kebalikan daripada tadi lebih kecil. Jadi sudut lancipnya berada di depan. Dan yang terakhir adalah tanda sama dengan. Nah, itu merupakan tanda-tanda pembanding. Nah, kita aplikasikan dalam contoh soal, ya. Contoh pertama, di sini ada bilangan negatif 4.
terletak di sebelah kiri bilangan 2. Baik, siapa angkat tangan yang mau mencoba menjawabnya? Bilangan min 4 terletak sebelah kiri. Kiri. Lebih kecil atau lebih besar? Jadi lebih kecil. Tangannya Kecil. angkat. Siapa yang mau menjawab? Karena Nah, min silakan 4 angkat. kecil. Apa jawabannya? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. 4 lebih Bilangan kecil negatif daripada 2. 4 lebih kecil daripada Pada 2. 2. Kita lihat bilangan negatif 4 ada di sebelah kiri. Kiri. Sedangkan bilangan 2 ada di sebelah Kanan. Tadi seperti yang dijelaskan, semakin ke kiri semakin kecil. Kalau semakin ke kanan berarti semakin besar. Ya, jadi jawabannya adalah negatif 4 kurang dari 2 atau lebih kecil. Ya, seperti ini jawabannya ya. Jadi memakai tanda pembanding negatif 4 lebih kecil daripada 2. Baik, untuk selanjutnya Bahas sama buku sendiri, Pak. Bapak akan membagikan kartu bilangan ya. Sudah ada kartu bilangannya? Ada, Pak. Di situ di kartu bilangan ada berapa bilangan? 5 Bu ya. 5 Bu. Pak. 5 Pak. 5. Ada 5 bilangan apa saja coba Pak Sukron? Jadi 10. 10 ya. Makasih Bu ya. Sama-sama. Saya terlambat sih. Iya. Ada bilangan negatif 4, 4 0, 0, 5 5, negatif 3 dan dan 2. Nah, sekarang, dapatkah kalian membandingkan bilangan negatif 3 dan 2? Manakah yang lebih besar? Coba. 2, Pak. 2. Pak. Siapa yang mau mencoba ke depan? Bapak butuh doang ya. Yang satu lagi, coba kalian urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil ke terbesar ya. Coba siapa yang mau ke depan? Saya Pak. Ya, coba ke depan Pak. Jawabannya yang pertama apa? Negatif 3 dan 2. Negatif Mana yang lebih besar? 2 Pak. 2. Ya, jadi negatif, jadi 2 lebih besar daripada negatif 3. Negatif 5. Ya, kita kasih aplaus. Tepuk tangan semuanya. Baik, yang kedua tadi siapa yang maju? Ijah, Pak. Tadi yang Dewi, mau Pak. maju. Nggak kelihatan. Ibu mengurutkan bilangan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Coba yang paling kecil Bapak tanya. Angka berapa? Negatif 4, Pak. Negatif 3. Negatif 4. Negatif 4. Negatif 3. 0, 2, 5. 5 terakhir. Kita lihat jawabannya di sini. Nah, betul ya. Jadi kita urutkan dari yang paling kecil itu ada negatif 4, negatif 3, dan 5 ya. Alhamdulillah semuanya sudah mengerti ya. Coba untuk selanjutnya supaya kalian semua lebih paham, Bapak akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok karena di sini ada 10 orang, Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Bapak akan memberikan gambar tugasnya. Di situ
Bapak sudah bagikan lembar tugas buat didiskusikan. Ya, Siap. silakan kalian Pak. diskusikan yang ada di lembar tugas yang sudah Bapak berikan. Di situ berapa soal dan petunjuk bagaimana cara mengisinya. Bapak kasih waktu kalian untuk mendiskusikannya 15 menit. Berapa Ya, menit, Pak? Ya. 15 menit, Pak. Siap. Ya, silakan. Coba sudah selesai. Nah, yaitu dari Siapa Pak. aja, Pak, kelompok pertama? Ya, kelompok pertama Pak Sobur ya. Di situ coba kalian Sabur, kumpulkan sabur. dulu ini. Ya. Yang pertama tuliskan bilangan positif sesuai garis bilangan di atas. Coba ketua kelompoknya Pak Sobur sebutkan untuk yang pertama. Oh, yang positif ya Pak. Ya. Ya positif. berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pintar. Coba yang lain. Kelompok yang lain disamakan. Ada yang berbeda? Sama, Pak. Yang Mau mana, bertanya, Pak? Pak. Maaf Ya, terlambat. Sama, yang Pak. silakan. Mau bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu. Kalau 0 itu bilangan positif bukan, Pak? Pak Sabur? Nah, pertanyaan bagus. Bilangan 0 itu terletak di antara bilangan positif dan bilangan negatif atau bisa disebut dengan bilangan cacat ya. Nah, itu jadi berbeda tempatnya. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3 macam ya. Ada bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Ya. Nah, seperti itu ya. Iya, Coba Pak. yang kedua, yang bagian B, tuliskan bilangan bulat negatif. Ya, Pak. Kepada Ibu Dewi, mangga silakan kelompoknya. Dewi, mangga Dewi. Nggak kelihatan, Pak. Mata saya. Kelihatan tulisannya, Bapak. Kasih itu Agung. Negatif 1, Pak. Dari negatif 1, Ya, Pak. Negatif 1, Bu. Negatif Negatif 1. 2. Pakai kacamata. Bantu jawab Dedeo. Nanti jawab. Iya. Kelompoknya. Negatif 1. Maaf ya. Negatif 2. Negatif Negatif 3, negatif 4. Negatif 4. Sama negatif 5, Pak. Nah, ya. Iya, bagus. Bilangan bulat negatif ya. Alhamdulillah teman-teman adik-adik sekalian, pada pelajaran kali ini sudah selesai ya tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi apa yang dapat kita simpulkan pada hari ini? Coba ada yang mau mengungkapkan kesimpulannya, angkat tangan. Saya, Pak. Saya. Ya. Jadi kesimpulannya yang di kiri itu bilangan bulat negatif, yang sebelah kanan bilangan bulat positif, Pak. Itu aja saya sama Pak. Ya, jadi kesimpulan pertama yang di sebelah kiri pada garis bilangan itu bilangan bulat negatif dan di sebelah kanan garis bilangan itu bilangan bulat positif yang dibatasi oleh bilangan 0. Ada lagi yang bisa Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Bilangan Ayo, bulat Wina. semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Ya. Lalu
semakin ke kanan nilainya semakin besar. Bagus ya. Jadi kesimpulan yang kedua adalah tadi seperti yang disampaikan. Jadi bilangan bulat itu pada garis bilangan apabila semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil dan semakin ke kanan itu nilainya akan semakin besar. Ya. Untuk supaya kalian lebih memahami lagi, Bapak akan kasih tugas ya kepada kalian. Di sini Bapak sudah membuat soal untuk dikerjakan. Ya, nanti silakan kalian kerjakan. Terus nanti tanyakan atau bisa berdiskusi lagi dengan teman yang dekat di rumahnya ya untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar tugasnya. Baik anak-anak, Bapak sebelum menutup pelajaran, Bapak ada sebuah filsafat matematika. Hidup itu ibarat matematika, ya. Jadi sesulit apapun sebuah masalah, pasti ada penyelesaiannya. Nah, itu pesan yang bisa Bapak sampaikan pada pelajaran hari ini. Ya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran Bapak. Sebelum Bapak tutup, silakan Pak Sabur untuk kembali memimpin doa sebelum pelajaran berakhir. Baik, alhamdulillah belajar telah selesai untuk pelajaran matematika. Kita dibuka tadi dengan doa, maka ditutup kembali juga dengan doa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai.